pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi Bapak Ibu, setiap hari Sabtu kita akan ada kegiatan seperti ini. Kegiatan komunitas belajar Sinau Bareng Guru 15, SBG 15. Kenapa? Ini sesuai dengan yang Bapak masukkan di dalam RHK Bapak Ibu yang dapat 36, yaitu kegiatan 3 kegiatan praktek baik untuk mendapatkan sertifikat yang dilaksanakan oleh Kombel, komunitas belajar. Kegiatan kita nanti terkait dengan praktek-praktek baik dan sekaligus refleksi. Tidak hanya praktek baik, nanti kita adakan refleksi setiap seminggu sekali. Jadi apa sih Bapak Ibu kesulitannya? Apa sih Bapak Ibu yang bisa disebarkan praktek baiknya kepada teman-teman sehingga kegiatan ini benar-benar untuk kita gitu ya. Untuk hari ini kita akan berbagi praktek baik pemanfaatan Canva untuk perangkat pembelajaran. Nanti kan Bu Rum ini akan memberikan sedikit terkait dengan penggunaan Canva untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kita pelan-pelan, kita sambil belajar. Apalagi yang Bapak Ibu semua sudah mengajukan aksi nyata ya untuk pelatihan mandirinya. Ya, alhamdulillah. Kita tuh tinggal nunggu validasi kan, tinggal nunggu validasi ya. Kita nunggu Bapak nunggu validasi, saya juga nunggu validasi gitu. Silahkan guru ini untuk memberikan sedikit atau banyak ya, saya nggak tahu juga, untuk pemanfaatan Canva untuk perangkat pembelajaran. Kepada guru ini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi selaku Kepala Sekolah SD 05 Balikpapan Timur yang telah memberikan saya waktu berbagi praktik baik sedikit dari hasil kegiatan saya pembatik di 2023 kemarin. Jadi salah satu kegiatan yang saya laksanakan di pelatihan pembatik itu yaitu ada pemanfaatan beberapa platform yang ada di internet khususnya yang bisa kita manfaatkan untuk segala aktivitas kita di dunia pendidikan. Salah satunya yang mau saya bagi hari ini yaitu aplikasi Canva atau websitenya Canva. Ini untuk perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran di sini bukan berarti di dalam Canva itu sudah tersedia perangkat pembelajaran, tidak. Tapi perangkat pembelajaran di sini salah satunya itu adalah seperti membuat media yang baik seperti itu, atau membuat assessment yang memudahkan anak untuk aktivitas atau interaktif dengan assessment tersebut. Nah, salah satunya itu. Kenapa harus Canva, Bu? Pak, slide berikutnya. Nah, kenapa harus Canva? Kenapa tidak yang lain? Karena Canva ini merupakan aplikasi desain grafis yang bekerja sama dengan platform Belajar ID. Nah, jadi semua anak-anak kita kan sudah punya Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah bisa menggunakan Canva. Dan kenapa di Belajar ID ada juga yang namanya reguler dan VIP. Reguler itu biasanya basic, jadi tidak ada keanggotaan. Jadi template yang tersedia terbatas. Tapi di kita sebagai seorang pendidik itu ada namanya akun Belajar ID, dan mereka Canva ini sudah bekerja sama sehingga kita bisa memanfaatkan platform yang ada atau template-template yang ada untuk aktivitas kita. Lanjut Pak. Jangan di video pas apa lagi gitu ya. Nah, ini Canva for Education ya. Ini Canva for Education ini adalah paket peningkatan gratis dari Canva yang khusus disediakan untuk pendidik kita ini, nah Bapak Ibu ya. Kemudian peserta didik dan tenaga kependidikan ini jenjang PAUD hingga SMA, SMK sederajat.
Jadi ini untuk mendukung kreativitas dan kolaborasi di kelas. Jadi di Canva itu banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Kemudian di Canva juga biasanya kalau kita buat PowerPoint ya Bapak Ibu ya biasanya di PPT aja. Sekarang bisa di Canva, contohnya yang saya gunakan ini. Jadi dia template sudah ada, kita tinggal masukkan. Dan kalau kita mau buat misalnya membuat video pembelajaran, tidak usah kita yang menggerakkan. Di situ ada namanya fitur magic. Jadi magic nanti dia kita klik, dia memproses sendiri. AI-nya itu memproses sendiri, membentukkan dia menjadi sebuah video yang interaktif bisa di situ. Nah, kemudian aplikasi Canva ini biasa kalau dari saya pribadi saya gabungkan dengan beberapa web aplikasi di sini. Salah satunya itu Kahoot. Nah, ini membuat kelas digital. Jadi Bapak Ibu yang misal membuat PPT di dalam Canva bisa masukkan link Kahoot ini. Kahoot ini untuk asesmen atau pembelajaran atau games yang bisa diberikan ke anak-anak. Kemudian ada Google Classroom. Google Classroom ini yang biasa kita gunakan pada saat daring atau tidak daring bisa kita gunakan. Nanti di dalamnya itu ada materinya, ada medianya, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita linkkan. Kemudian yang ketiga itu Wordwall. Nah ini yang sering saya gunakan tapi ada sedikit terbatas kita karena Wordwall dan Kahoot. Kalau Kahoot bisa aja, yang penting dia punya kode akses. Tapi kalau Wordwall itu dibatasi hanya 5 kali untuk satu akun. Jadi tidak bekerja sama dengan Belajar ID karena Wordwall ini sifatnya web yang bukan bekerja sama dengan Belajar ID seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Kemudian nanti kita praktek aja yang mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin saya rasa sudah paham ya tentang Canva itu, desainnya yang seperti apa manfaatnya dan bagaimana cara praktiknya. Nanti setelah ini kita praktik bersama-sama cara menggunakan Canva. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan dari